Seorang petani milenial yang tergabung dalam kelompok pembuat pupuk kompos organik di Madiun, Jawa Timur mengaku sempat ditangkap dan diduga diperas polisi senilai puluhan juta rupiah. Cerita upaya pemerasan oleh polisi kepada petani pembuat pupuk kompos ini terbongkar saat salah seorang anggota kelompok petani milenial Madiun menyampaikan ceritanya pada forum sarasehan kelompok tani dan petani milenial bersama PJ Bupati Madiun dan Forkopimda yang digelar di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun Selasa siang. Ceritanya bermula saat petani yang memproduksi pupuk organik mendapat order pupuk sekitar 1 bulan yang lalu. Saat pupuk organik hendak dikirim ke pemesan, pupuk berikut armada pengangkut ditangkap polisi karena tidak memiliki izin edar. Jadi itu kita diorder senilai hampir 2 ton kalau nggak salah pick up gitu kan. Terus ketemu di daerah Mejayan. Lalu dari situ teman kita itu dibawa ke Polres. Sehingga kami memandang ada sebuah kayak ada permainan gitu loh bagi kita, dan itu sangat memukul kita karena kita produsen pupuk organik yang nilainya kecil sebenarnya, cuma kan kita ingin mengembangkan pertanian gitu, sehingga kami merasa ini sebuah bisa dibilang intimidasi tapi ya kerasa begitu. Kita namanya tidak boleh disebutkan, tapi ada order, tapi habis setelah itu langsung dibawa ke alasan penangkapannya seperti itu. Kalau informasi yang kita dapat kena masalah izin edar, karena kita nggak punya izin edar. Ya lagi-lagi kalau UMKM mau ngurusi pupuk aja susah, apalagi ngurusi izin edar begitu ya. Itu sampai berapa Mas dimintai oleh petugas polisi itu? Angkanya kita tidak tahu, tapi di situ ada nego. Tapi alhamdulillah bisa keluar tanpa ada spesial. Sampai puluhan juta? Sampai puluhan juta. 40 juta kabarnya Mas, jadi ke 20 juta, begitu apa benar Mas Husen? Saya tidak bisa menjawab angka ya, tapi yang jelas alhamdulillah informasi terakhir beliau keluar tanpa angka. Tapi produknya milik Mas Husen? Bukan teman-teman, bukan punya saya. Jadi teman-teman itu siapa? Milenial, teman-teman anggota milenial. Anggota dari kelompok milenial kita. Jadi apa namanya, Pak? Kelompoknya? Itu pribadi. Jadi gini, anggota kelompok milenial ini, jadi kita punya semacam komunitas paguyuban petani milenial di Kabupaten Madiun. Lah itu kan ada yang produksi, ada yang semuanya gitu kan. Lah itu salah satu dari anggota kita. Jadi kita ya berhak untuk evakuasi lah begitu. Itu kejadiannya kapan Mas? Sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Itu sempat ditahan. Sempat ditahan sekitar jam 3 sampai jam 1 malam. Sampai ke sore ya? Iya, sampai sore. Menanggapi cerita petani milenial tersebut, Kapolres Madiun berencana akan mencari anggotanya yang terlibat dalam dugaan upaya pemerasan terhadap petani yang membuat pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengopi video dari kasus pupuk organik yang ada di Madiun ini ditangkap. Dari pas sekali ya. Kemudian saya mengomentari di video ini, saya bulan lalu juga di BAP Polres Jember dugaan menjual pupuk dan pakan ternak ilegal. Karena tidak terbukti, akhirnya saya terjebak pada penjualan susu kadaluarsa di Supi untuk pakan ternak dan pupuk organik dengan penjelasan yang jelas bukan untuk manusia. Dengan perdebatan panjang akhirnya kasus tidak diperpanjang. Nah, memang saya di BAP dalam kasus pembuatan pupuk ilegal dan pakan ternak. Kemudian saya terjebak di permasalahan kasus yaitu penjualan susu organik, penjualan susu bekas saya jual di Supi, yang saya dapat susunya secara legal dari komunitas Magoter. Saya di BAP polisi dilaporkan, dan kemudian saya melihat YouTube ini dan ada yang komentar, teman-teman ada yang komentar, dan kemudian terjadilah kasus-kasus lain serupa. Nah, di sini saya akan mengedukasi kepada teman-teman agar tidak terjadi tindak pidana terhadap penjualan susu bekas. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti
berikut ini, dan kemudian ada teman yang komentar dan sharing bersamaan dengan kasus ini. Kita ikuti perbincang-bincangnya. Halo? Salam. Siapa ini, Mas? Nyantel kok. Kang kula sanu ajeng sharing niku lho. Kula nggih pami kae jenengan kula nate kecekel niku lho nggih. Lha sampean Salah izin. ini foto kok sapa? Jenengan teng komentar niku wae. Heh? Sing YouTube. Saking YouTube, Pak. YouTube. Sing ndi, Mas? Nggih. Napa ingkang organik niku lho di jenengan jare nate kecekel teng pundi niku? Teng Jember. Sampean delok roh aku tekan ndi? Pripun, Pak? Sampean roh aku tekan ndi? Tahu aku dari mana? Jenengan. Ngenten lho Pak, ajeng sharing. Yen antara tenak ngono kan iso lolos piye, Pak? Enggak. Apa kudu di- Sampean tahu aku dari mana? Halo Pak, putus-putus niku Pak. Enggak, sampean tahu aku dari mana, sampean? Dari YouTube Pak, nomor YouTube ini lho, ngene jenengan kula padasi terus Loh. kula padasi channel jenengan. Di YouTube. Oh, aku komentar di mana kok ada kena itu? Ini kan Mak Rifan sing kos. Saya bulan lalu juga di BAP Polres Jember. Bahan menjual pupuk dan pakan ternak nih gile. Oh, komentar di Madiun itu ya? YouTube-nya Madiun ya? Iya. Ya kasus Aku kan pengen kasus Madiun yang pupuk itu ya? kan ya pengen setelah susu tapi biar ini tahu kecekel ngono lho Pak ya. Lah sampean kecekel kapan? Pun suwe nggih ya. Berapa lama? Pripun Pak? Wis berapa lama sampean ketangkap polisi? Halo Pak, jenengan putus-putus sih Pak. Masa sinyalnya enak ya? Suarane mantul kan? Ngene jenengan. Oh, suaranya mantul? Nggih. Oh, enak wisan? Bon. Loh sampean kecekel polisi kapan? Wis suwi? Pun suwe nggih terus ya kuwi Pak padha wae Pak kena. Iku Pak jek mantul Pak suarane jenengan Pak. Oh, mantul ya? Kipas mawon jenengan. Apa? Tidak kipas angin. Enggak juga, iya. Oh iya, heeh. Mantul niku suarane. Suaranya mantul ya? Bon boten. Nah, aku kan pengen dodolane lho Pak, piye carane main aman lho. Kan sadangin jenengan boten bayar aku biyen kena Pak. Wah, malah kacau Pak. Bayar piro sampean? Kena piro sampean? Ya enten lah ngoten mawon. Ditar piro? 10 juta lebih. Nggih. Sampean jualnya ning ndi? Teng niku ya, teng daerah eta lah intine mungkin ndak. Nggih, cuma badhe tangkel carane ngadepi ngeten ku men awas pripun ngeten iki. Oh ndak, sampean jualnya ning ndi sih? Kula teng daerah Pak Solo Raya niki. Jual offline? Kula online nggih. Online apa offline? Online, Lewat apa media nih? Facebook. Oh lewat Facebook ya. Sampean jual susu bekas piye modele? Nah. Pripun Pak? Sampean jual susu bekas model piye susu bekase? Nggih, napa niku ingkang niku kula turah ngeten lho Pak nggih. Dikemas ulang enggak? Ternak. Ya Apa? untuk pakan ternak ngono ya? Nggih, kagem pakan ternak. Sampean melok komunitas apa enggak? Komunitas apa Pak? Komunitas pengelolaan limbah susu.
Derengi, Pak. Oh, Sing itu. napa niku? Kayak komunitas magot, komunitas peternakan, perikanan enggak ya? Ning Solo ya? Halo, Pak. Nomornya jenengan putus-putus sih, Pak. Ning Solo melok komunitas apa enggak? Mboten enten Lho, iki, Pak. dadi sampe ning Solo gak melok komunitas? Sing enten sing mboten enten. Enak suaranya, wis, enak. Pun. Enak kip, ya apa ya? Carane piye, Pak? Enten niku aman, Pak. Aku mbak nyuwun tulung dibantu, Pak. Mungkin nak latihan wedine nang ngadepi ngenten niku kena melih ngenten lho. Ya sampean melane aku teko, sampean dodole piye, komunitasnya apa? Enggak melok komunitas. Itu pertama sampean kudu melok komunitas. Terus Komunitasnya namanya apa? Pak niku. ya kok terus cara jualnya piye sampean? Nah, aku mulai nih, sebelum bisa jelasno, pengen terus sampean carane jual iki mau piye. Atau gak iso menjelaskan kalau sampean nggak tahu carane jual bagaimana, mengambil susunya bagaimana, pembelinya siapa. Nah, kan harus tahu, nggak bisa langsung tak kasih cara begini, nggak bisa. Carane sampean sik piye caranya sampean jual bagaimana. Halo, Pak, putus-putus sih, Pak. Lah iya, carane Halo, jual Pak. sampean iki piye? Sik, nah, itu harus jelas. Sebelum tak kasih jawab, mulane sampean Nggih. cara jualnya bagaimana, pembelinya siapa, kapasitasnya berapa, cara mendapatkan susunya dari mana, kemasannya bagaimana, nah, susunya susu apa, kerjasamanya bagaimana dengan pemilik susunya, susu bekasnya. Mulanya aku tanya itu dulu. Kalau itu nggak bisa jawab, ya aku juga nggak bisa jawab. Karena jawabanku bisa ya ngawur. Artinya nggak tepat gitu. Oke. Kan ngeten lho, Pak. Nah, kula kan saking rencang sing sadene ngeten niku terus kula Terus? oleh namung kan ngoten. Heeh. Susune teko kanca. Halo, Pak. Susune teko kanca. Nggih. Nggih. Ah, kancane sampean iki teko ndi? Sampean roh apa enggak historisnya? Ya saking anu, Pak, saking niku pabrik terus dicurah ngeten niku terus didaweke ngono ngeten mawon. Nah, kancane sampean kok iso entuk teko pabrik piye carane? Roh enggak harus tahu itu. Oh, ngoten. Lek sampean roh baru aku iso memberitahu. Untuk kok pabrik iki piye mekanismene kancane sampean? Jenje. Kan biasanya soalnya sing olehan ngeten iki kan nggih kathah ngeten lho. Mboten sedetail tangklet-tangklet ngeten niku. Loh, yen. Loh. Ya minimal sampean untuk teko kancane sampean iku susune teko ndi mesti kan roh ceritane. Nah, lek sampean gak iso terbuka ya gak iso jelasno aku. Gak bisa memberitahu caranya. Mulane aku tanya dulu sampean itu cara jualnya itu kan banyak. Cara jualnya bagaimana, mendapatkan susunya bagaimana, menjualnya kemana, kemasannya bagaimana. Nah, itu harus tahu. Sebelum aku bisa menjawab kan harus tahu caranya sampean itu dulu, baru saya bisa menjawab. Nah, nggak mungkin aku jawab gini, nggak roh historisnya, kesampean juga nggak kenal. Nah itu makanya tanya dulu. Saya tanya namanya siapa, sampean mendapatkan susu bagaimana, cara jualnya. Lah sampean nggak bisa menjawab ini, aku juga nggak bisa menjawab. Karena jawabanku tergantung jawabannya sampean. Oh, ngoten, Pak. Lah kula nggih sawet enten saking rencang budaya entuk anu ngoten terus kok online ke lah kok sapi terus dijebak oleh polisi, ternyata polisi yang jebak niku. Nah terus cara jualnya sampean piye mau? Menjual piye? Cara iklannya, penawarannya? Napa, Pak? Cara menjualnya sampean piye? Menjual susu. Piye? Kagem ternak sapi ngoten tok. Ngoten. Piye? Kagem susu expired kagem ternak sapi ngoten, Pak. Menjual susu expired untuk ternak sapi. Nggih. Wis keluar berapa lama? Maksudnya iku sampean ngentekne pirang kilo, pirang kintal? Nah, pirang ton gitu. Halo?
Halo ya Mas. Halo. Nah, sampean menjual berapa banyak? Berapa kilo? Berapa kintal? Nggih, hampir nak tontonan Pak enten ya niku. Ono 1 ton ya? Lebih? Nggih, lebih nggih. Oh. Berarti lebih dari 1 tahun ya? Nggih, nembe mawon Pak ya. Oh. Berarti sampean kena polisi damai di atas 50 juta ya? Ya intinya enten ngaten mawon Pak. Lebih 50 juta? Carane men aman iku terus pundi Pak niku? Nah, ya itu, mulane aku cara kan gurung jelas. Modus operandi ini sampean itu piye? Nah, cara menjualnya iku piye? Lek aku gak iso lek untuk informasi itu aku ndak bisa menjawab. Oh, ngaten. Karena cara menjualnya harus jelas, mendapatkannya ini juga nggak jelas. Aku juga susah, pasti kena sampean. Oh. Karena mendapatkan susunya itu nggak jelas, pasti kena pidana. Oh, jadi berarti mungkin suatu saat enten barang enten itu berarti kalau tangkat rumiyin nggih Pak nggih. Makanya historis susu itu dari mana, kemana itu harus jelas, Mama sampean susu satrek dari mana, riwayatnya bagaimana susu itu harus jelas. Itu namanya kalau barang itu namanya sekau, kalau kayu umpama itu surat keterangan asal usulnya. Jadi jual produk apapun di dunia ini harus ada asal usulnya produk. Kalau sampean tidak punya asal usul ya pasti dipidana polisi, masuk pidana. Produk apa saja. Sampean jual iwak itu kena pidana, Mas. Sampean jualan daging ini. Jualan daging sapi ini pasar sampean bisa dipidana. Kalau nggak jelas asal usulnya daging sapi, kena sampean. Ditanya polisi, "Man jual daging sapi, umpama sampean 1 truk daging sapi dari mana nih?" Waduh, aku beli dari orang. Nggak bisa begitu ketika di BAP polisi. Karena polisi bisa BAP asal usulnya sampean daging dari mana, daging ilegal apa enggak, daging halal apa enggak. Kan begitu, penyembelihannya bagaimana. Sama, itu bisa di BAP polisi. Polisi bisa, malah aku harus jelas sampean dari mana. Nah, ketika sampean sudah jelas, nah saya baru bisa menjawab. Aku kan belum jelas. Pertama, sampean nggak jelas asal usulnya, asal usul susu nggak jelas, itu pasti salah ya man, nggak bisa. Itu pidana sudah, nggak bisa damai. Asal susu itu nggak jelas. Nggak ada jelas. Tidak hanya susu, apa saja. Sampean jual sepeda motor asal usul nggak jelas juga nggak bisa. Jualan binatang asal usul nggak jelas juga nggak bisa. Harus jelas. Ketika jumlah banyak. Berarti langkah kula ingkang nak men aman itu cara-caranipun terus pundi Pak? Makanya asal usulnya sampean wis gak jelas, itu pasti pidana. Siapapun polisi bisa mempidana. Terus kemudian, sampean punya izin usaha apa enggak? Belum punya Pak, saya cuma olehkan aja. Enggak bisa, sampean enggak punya izin usaha dalam skala ton. Nah, itu dalam skala kintal enggak bisa, kecuali jual sekilo 2 kilo. Makanya tak tanya, izin usaha enggak punya, kena juga. Terus sampean punya NPWP apa enggak? Bayar pajak apa enggak? Nah, ya kena juga. Sampean punya izin edar apa enggak punya, ya kena juga, ya kena. Nah itu jual beli apapun itu harus ada legal hukumnya, tidak hanya susu bekas, harus jelas asal usulnya. Makanya aku tanya dulu ya. Nah itu kesalahan-kesalahan fatal. Legalitas semua perizinan tidak punya, sampean komunitas tidak punya. Secara undang-undang susu bekas atau makanan bekas itu dilarang untuk dijual lagi, harus dimusnahkan dan harus nah itu harus tahu pasalnya men. Itu harus dibuang, dimusnahkan, dibakar. Kecuali ada pengecualiannya. Ketika untuk pakan ternak dan seterusnya harus ada izin, harus dijual izin, harus ada izin dari komunitas, dari dinas lingkungan, dari yang memberi surat tadi itu, yang memberi asal usul tadi itu, susu ini tidak dibakar, tidak ini karena mau dibuat pakan ternak. Nah harus ada asal usulnya, harus punya surat-surat itu.
Nggih. Sampean untuk kayu jati sak truk ya kena ae walaupun kayu pokoknya kayu saya nggak bisa. Kan ditanya petoknya dari mana, nebang di mana, itu pasti asal usulnya. Nah, semua tergantung bisa menjawab ini tadi di depan penyidik, bisa bebas sampean dari tuntutan pidana. Sampean nggak usah jual susu bekas, sampean jualan sayur ya wis, gowo sak truk gitu. Sampean jual, lu sayur saya, pokoknya sayur saya. Tapi suratnya semuanya nggak ada ya kena juga. Berarti langkah kula harus punya izin paling tidak, Pak. Harus izin niku buka OSS, punya izin edar, izin jual. Sampean punya usaha, punya NPWP, jual beli online. Susu, umpama jual susu, susunya dari mana? Itu harus punya izin. Bukan sekedar Pak. Berarti OSS niku ndamel kaitan mungkin produk jual beli susu ngaten. Ya enggak, ya perdagangan umum. Pilih aja perdagangan umum. Artinya jual apa saja boleh. Ya enggak dilarang. Perdagangan umum, jual apa saja, ya jual susu, jual sayur, jual beras apa saja, punya izin itu. Nah, karena orang di Indonesia jualan apapun tanpa izin itu sebenarnya bisa dipidana, siapa saja. Orang jualan daging di pasar, orang jualan soto di jalan raya, itu semua bisa dipidana kalau tidak punya izin, bahasa hukumnya begitu. Harus punya kalau makanan harus punya PRT, punya BPOM. Semua orang yang di pasar itu jualan daging, jualan ikan, itu bisa dipidana sebenarnya. Berarti langkah kula terus pundi, Pak? Itu tadi. Pertama ngurusi surat izin, izinnya harus punya, NPWP-nya harus punya. Iya, surat domisili, di mana tempat alamatnya, dari RT RW domisili izin. Itu tadi surat domisili. Ketika terima barang harus terima. Halo? Nah, ketika terima barang apapun harus punya surat jalan asal usulnya, harus jelas. Susu bekas asal terutama susu bekas itu ada undang-undangnya, harus dimusnahkan, harus dibakar oleh perusahaan. Ketika dijual lagi, nah sampean harus punya surat keterangan asal usul dari perusahaan itu. Orang yang sampean kerja, umpama sampean beli ke orang A itu dari perusahaan B, umpama dari Indomarko, umpama. Nah, ada si A kerjasama dengan Indomarko, kerjasama yang ditandatangani bermaterai atau akte notaris kerjasamanya itu, bahwa susu ini akan dijual lagi untuk komunitas, untuk pakan ternak, pakan ini, nah, dan seterusnya. Tidak dikonsumsi untuk manusia, itu ada perjanjiannya, dibuat surat. Harus ada surat itu namanya surat asal usul keterangan barang. Ketika sampean di BAP polisi, saya jual ini Pak keterangan asal usulnya sudah ada, ini saya punya izin usaha, saya bayar pajak, ini NIB saya, ini surat domisili saya, ini tempat bisnis saya, pengolahan saya. Susu bekas ini saya jual, saya keterangannya untuk pakan ternak, pakan hewan, dengan sesuai dengan kerjasama, dengan apa? Nah, saya ikut komunitas, umpama komunitas magot, komunitas peternak, komunitas apa boleh. Saya menjual untuk kalangan teman-teman si komunitas. Masuk, bener Pak. Gitu bahasa hukumnya. Aku minta keterangannya ya Pak. Ya, ntar kalau boleh ada catatannya. Niki soalnya kalau nyuwun nama niku ne mau le. Berarti dadi semua aman. Makanya ketika dijawab ngono polisi, iya benar alasan saya secara hukum masuk, oleh sampeyan gak duwe izin, gak duwe apa, kena pasti angel, pasti kena. Namanya perdagangan, siapa saja orang di Indonesia yang berdagang itu wajib ada izin. Ketika berhadapan dengan polisi kena ya men. Omai sampeyan itu domisili, punya izin domisili, kena, sudah nggak bisa mengelak. Karena sudah ada undang-undangnya. Semua perdagangan itu ada izinnya, sudah ada OSS, online single system, semua apapun. Jangankan itu ya. Gratis gak bayar. Sebenarnya orang dagang jualan soto di tepi jalan itu dipidana bisa. Kalau polisi masuk jual soto, itu bisa. Kenapa lo Bapak, Ibu jualan soto?
Bisa, makanya tanya dulu asal usulnya, izinnya, usaha. Kalau makanan harus ada PRT-nya, ada BPOM-nya, semuanya itu bisa dipidana sebenarnya. Kalau polisi mau. Nggih, berarti kan kalau ngomong berarti ngurus izin OSS niku tentang perdagangan nggih Pak nggih. Ya, buka NIB. Nomor NIB, nomor induk berusaha. Sampeyan lulusan apa? S1, SMA? Nggih, D3 Pak namanya. D3. Oke, kalau benjang tak pados sing dinas penanaman modal satu pintu nih Pak. Iya, itu masuk. Nggak usah di sana, wis. Sampean buka di OSS saja, semua sudah online sama saja. Buka OSS online single system, daftar di sana KTP, buat NPWP. Setelah bikin NPWP, itu bisa mencetak NIB. Namanya pilih KLBI, pilih kategori produk KLBI. NPWP sudah ada Pak. Nah, sudah langsung dimasukkan punya NPWP, tinggal buka NIB. Di NIB itu nomor induk berusaha, sampean buka perdagangan umum. Nah, setelah itu ditaruh di mana tempatnya? Di rumah sendiri, ke RT, ke RW, ke kelurahan atau ke desa. Minta surat domisili usaha sesuai dengan NIB tadi. Nah, itu harus dilengkapi. Nah, kemudian sampean harus, Kalau nyatet betul apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa, ya. Berarti satu mempersiapkan surat izin usaha. Izin usaha NIB. Setelah punya NIB namanya, nomor induk berusaha harus punya. Terus setelah itu wis punya, sampean ke kelurahan atau desa. Kalau sampean di kota, kelurahan atau desa, minta surat domisili berusaha. Alamatnya sampean usaha ning ndi, nek barangnya ning ndi lah. Setelah surat domisili usaha harus punya itu. Ketika dijawab polisi sampean bisa jawab. Nah, setelah punya izin domisili, sampean setiap barang masuk harus punya asal usul barang, surat jalan barang. Seperti tak jelaskan, asal usul barang atau surat jalan barang, apapun produknya itu harus punya. Ketika mau sampean jual lagi, tapi kalau mau dikonsumsi tidak usah. Tapi kalau skala besar ya tetap aja dibutuhkan. Mau sampean pesen kayu mauni 1 truk, ya itu kan ada surat jalannya. Lek enggak itu dipidana polisi. Berarti namun itu nggih Pak, izin usaha NIB, surat domisili usaha, asal usul barang, surat jalan itu nggih. Iya, itu kalau untuk barang umum. Kalau barang khusus yang diatur undang-undang seperti susu bekas, nah, sampean harus punya komunitas untuk menjual susu bekas itu. Karena susu bekas itu tidak boleh di perdagangan umum. Komunitas di Facebook itu boleh enggak apa-apa, Pak? Harus minimal WA. Harus ada komunitas WA-nya, harus komunitas Facebook-nya. Kalau Facebook biasanya kalah. Harus ada komunitas WA-nya. Pembeli ini sampai yang tadi itu masuk di grup komunitas pembeli WA. Di WA atau di Facebook masuk di sana. Nah, dan pastikan komunitas sampai yang tadi itu juga peternak. Ada pertanyaan, sebelum ini dijual untuk apa? Jangan sampai dikemas ulang. Nah, jawabannya harus tepat ketika masuk di komunitas. Harus ada itu ketika menjual susu bekas. Mboten enten apa Pak nih? Sampeyan harus punya itu, punya komunitas. Kalau enggak punya komunitas, tidak boleh menjual susu bekas semua orang. Karena sudah diatur oleh undang-undang. Karena undang-undangnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, semua makanan kadaluarsa itu harus dimusnahkan, tidak boleh untuk pakan ternak. Kemudian ada kebijakan dari Kementerian Dinas Lingkungan Hidup dan Peternakan Perikanan, barang kadaluarsa boleh digunakan untuk pakan ternak, tapi menggunakan jaringan komunitas. Oh, lah dengan pun pinter menguasai, Pak. Nah, ketika dijawab begini polisi tidak bergerak. Bukan tidak bergerak ya. Bukan tidak bergerak, artinya
polisi sudah tahu bahwa penjelasan saya ini sudah supremasi hukum, menegakkan aturan hukum, dan saya sudah mentaati aturan hukumnya. Pak, kalau ngeten, kalau masih foilan itu boleh nggak Pak? Oh, tidak boleh. Wajib dibuka, tidak boleh. Menjual susu bekas tidak boleh dalam aluminium foil atau bungkus aslinya. Itu bisa dipidana, memang nggak boleh. Itu bisa dipidana perusahaannya. Kena nggak boleh, wajib dibuka. Dan tidak boleh dikemas ulang, dimereki tidak boleh. Jualnya harus curah. Curah di plastik ngeten mawon Pak. Plastik lain, nggak boleh aluminium foil aslinya nggak boleh. Itu nggak boleh, pasti Kan kena. plastik itu lho. Sing plastik sampah niku sing 20 kiloan. Iya, harus dikemas gitu, itu baru boleh. Tapi izin-izinnya sampean jelas, komunitasnya jelas. Oh, nggih. Berarti kan komunitas susu ternak niku kan mboten napa-napa to Pak ning Facebook niku. Iya, komunitas peternak, komunitas kayak aku melok komunitas ayam chopper, komunitas magoter Indonesia, komunitas pertanian itu boleh. Oh gitu kan saya sudah masuk di sana, pembelinya juga harus terdaftar masuk di situ. Oh, ngoten, nggih. Itu baru boleh menjual susu bekas. Oh ya, aku komentar di kasus Medion itu ya. Komentar di YouTube kasus Medion itu ya. Pak, makanya biar saya tahu itu kan soalnya. Iya banyak. Oh iya banyak dikomentari orang itu ya. Iya. Ya biar. Oh, berarti saya besok bayar ke Dinas Panama modal 1 pintu aja enggak apa-apa, Pak. Iya, langsung ke sana minta izin usaha enggak apa-apa. Oke, habis itu terus membuat surat domisili usaha, nggih. Iya. Dari RT terus kelurahan, nggih. Kelurahan minta domisili usaha. Itu sampean simpen ditaruh di rumah sampean. Terus asal usul barang niku surat jalannya terus pundi, Pak? Nah, ketika sampean susu bekas itu harus punya surat perjanjian penghapusan susu bekas, umpama Indomarko dengan koncone sampean itu harus ada perjanjiannya. Perjanjian penggunaan susu bekas untuk pakan ternak atau apa itu harus ada. Kalau tidak ada perjanjian itu tidak boleh, dijual lagi tidak boleh, pasti kena pidana. Maka cara mensiasatinya, Pak, karep kula kan nggih pengen lebih teng pabrik-pabrik ngeten niku kan dimusnahke karep kula nggih tak manfaatke ngeten niku. Tapi kan aku ronde pegangan kayak jenengan ngono-ngono kuwi. Nah, itu iya sama. Itu harus dilengkapi semua persyaratannya, penggunaannya. Nah, kecuali susu atau limbah yang istilahnya B3. Itu tidak boleh. Kayak itu tidak boleh memang harus dimusnahkan itu. Jangan B3. Ini yang bersifat B3 sudah nggak ada ampun itu. B3 itu limbah kedokteran dan seterusnya itu kan banyak yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk pakan ternak apa. Itu nggak boleh sudah, jangan, nggak bisa nggak. Itu pidana sudah. Ya, mending susunya itu aja Pak, saya fokus ke situ dulu aja Pak. Nah, ke susu itu bisa kerjasama dengan perusahaan, harus ada perjanjian bermaterai atau akte notarisnya. Dan kemudian sampean Ada Pak, tulisannya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada perjanjian di sana, dikemas ulang, dijual ke komunitas. Ini foto pos apa? Sinau Pak, biar saya ada di komunitas, tapi nggak boleh di-share, nggak boleh. Karena itu rahasia komunitas. Sampean gabungan di komunitas Magoter Indonesia di Facebook. Organik niku Karena satu-satunya yang dilindungi, salah satu bukan satu-satunya, salah satu yang dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh dinas lingkungan dan dinas pertanian, peternakan, perikanan boleh menggunakan susu bekas itu adalah komunitas Magoter, komunitas Magot. Salah satu, bukan diboleh, semuanya banyak dibolehkan, cuma salah satunya komunitas Magot. Teman melok komunitas Magot Solo ada, Sukoharjo ada, Jogja ada, Jawa Tengah ada. Nah,
Sampean harus punya grup WA-nya itu. Nomor sampean ada terdaftar di sana. Pembelinya, ketika pembeli mau beli susu tadi itu wajib ada di grup itu juga. Di luar itu pidana, nggak ada. Ketika pembeli saya itu ada di situ semua aman. Enggak, Pak, kalau itu kan buat sapi itu loh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pembelinya ada. Saya itu ekstrim. Jualannya di Shopee saya. Saya bulan lalu juga Jualan saya di Shopee tambah. Webiani dengan begitu, Pak. Aku tak sinau main. Oh, ya boleh mampir ke Jember. Itu ya? Ketik di Marifat Bisnis ke Jember. YouTube-nya Madiun ya? Aku di Jember jenengan. di Jember, Marifat Bisnis. Solo Jember kan dekat. Banyak anak-anak Jogja, Semarang, Bandung itu belajar tentang legalitas ke sini nggak apa-apa. Saya ajarin semua tentang tidak hanya susu, barang-barang yang terlarang. Sampean kecekel kapan? Asal tidak appendix 1, appendix 2, tidak B3. Cara menjual limbahnya bagaimana? Ya, Pak, ini. Semua ada caranya. Ketangkap polisi. Ketika kita ditindak polisi, dilaporkan masyarakat tadi siapa orang yang tidak tahu nggak apa-apa datangin aja, tapi siapkan berkas-berkas itu semua sehingga kita bisa bebas. Berkasnya cuma ini tadi. Suaranya mantul. Ya salah satunya itu, yaitu kalau susu tergantung produknya, banyak produk lainnya. Setiap produk dilihat dulu. Ketika susu berarti buka undang-undang perlindungan konsumen. Roti buka sama, roti, susu, makanan sama. Ini berarti kalau ini diperbolehkan untuk kita kayak roti mengambil dari limbah. Mantul ya, Pak? Boleh. Tapi kalau sampai tidak punya apa yang saya sampaikan tadi sudah makanan polisi. Oh iya. Banyak kena 50 juta, 100 juta banyak, 10 juta banyak. Suaranya mantul ya? Saudara-saudara kita itu banyak karena tidak tahu caranya menjual perizinannya dan legalitasnya. Itu harus tahu. Caranya main aman loh. Kalau saya cuma ini Pak, kan bayar piro sama kena piro sama? Aja Pak. Buat makanan itu kan bukan untuk juta piro? 10 juta lebih. Sama saja. Yang penting dijual belikan sama saja. 1 kilo, 2 kilo, 1 kintal, 1 ton sama. Wajib harus dilengkapi itu. Karena ketika berhadapan dengan hukum polisi itu urusan legalitas, urusan aspek hukum. Sampean jualnya ning ndi? Ketika berbahasa aspek hukum harus punya izin itu. Jual offline. Online apa offline? Sama, orang jualan sate itu bisa dipenjara kalau polisi mau. Jualan sate di jalan itu. Oh, lewat bisa Facebook, ya. Punya izin Pak? Mau ditanya punya izin nggak punya? Punya NPWP nggak punya? Teman jual susu bekas punya ya modelnya? PRT nggak punya? Punya BPOM nggak punya? Bapak menjual sate ilegal ini. Kena denda 100 juta bisa itu. Model piye susu bekasnya? Karena undang-undangnya penjual makanan itu wajib ada PRT, halal, BPOM, itu undang-undang. Ada namanya itu surat izin edar makanan. Izin edar barang bekas maka daluarsa ya tadi itu saya sebutkan. Ada kemitraan, ada kerjasama, ada itu tadi dijual ke komunitas dan seterusnya. Oh, itu. Kayak komunitas makhluk, komunitas peternakan, perikanan enggak ya? Di Solo ya? Iya, dan ada surat autentiknya maksudnya, harus ada sampai harus punya. Ning Solo kopinya tadi harus punya. Ya Pak, saya tak ngurus benjangan itu kayak gratis apa untuk ngurus itu. Gratis itu. Sampean masuk namanya sampean sebelum jualan barang itu masuk di grup Magoter, grup peternakan, perikanan. Aku ikut semua itu Jogja, Solo, Indonesia ikut semua. Sehingga kita bisa menjelaskan ke polisi itu siapa tahu pembeli saya di Jakarta, di Bandung, di Tangerang kan bisa begitu. Di Kalimantan saya bisa ngirim ke sana. Tapi itu benar-benar komunitas dan memang fungsinya bukan dikemas ulang loh ya. Ketika ditelepon di sana polsek mencari mama di Kalimantan, oh, bener apa enggak orang ini susunya untuk pakan maggot, bener. Nah, itu boleh. Yang dikhawatirkan susunya dikemas ulang atau untuk makanan lagi, ya itu enggak boleh. Makanya harus jelas, pembelinya harus jelas ketika jualan barang kadaluarsa. Kira-kira itu, ya. Kalau tak belajar lagi Pak sama jenengan. Ya, boleh ketemu langsung ke Jember kalau mampir boleh, ya. Kayaknya kan biar saya juga aman untuk
suatu saat kalau menghadapi hitungan biar ya itulah. Aku terima kasih banyak Pak. Kenal kalian. Mau Pak Sinten Pak niki kula. Oke Mas Imron Jember, Marifat Bisnis gitu aja. Oh, Mas Imron Jember je. Ya, teman pelajari di YouTube Marifat Bisnis itu banyak trik-trik saya itu di sana. Oh, yang di situ untuk prosedurnya izin-izinnya ada juga Pak Marifat. Pak Sinten mau? Imron. Pak Imron. Ada sih banyak saya jelasin tapi masuk di judulnya lupa banyak sih, banyak karena 5.000 video lebih itu. Oh, Saya produksi handicraft itu banyak. Oh, jenengan teng Shopee malah pun aman gitu Pak. Iya, saya jualan di Shopee. Ya. Nah, tak jual di sana. Ya oke Mas, kira-kira gitu. Kalau anu boleh datang ke sini ya. Besok sharing-sharing lagi ya Pak. Coba saya tak ke DPCM SPM itu. Iya, urus semua perizinannya ya. Cuma itu aja ya, cuma izin usaha perdagangan, cuma perdagangan umum itu aja ya Pak ya. Iya, Entah anunya apa niku? Bentuknya yang anu itu bukan buat pakan ternak ya Pak ya. Untuk pakan ternak ya. Maksudnya menyebutkan legalitasnya itu tentang enggak usah, perdagangan umum aja. Oh, perdagangan umum berarti udah mencakup semuanya itu. Iya, sampean kan jual perdagangan umum, artinya perdagangan umum itu dagang apa saja yang dilegalkan oleh hukum, perdagangan umum, jual beras, jual nasi, perdagangan yang umum. Yang ini Pak, untuk rencana kegiatannya itu perdagangan umum ya Pak ya? Iya, nanti ada KLB-nya itu, namanya KLBI. Nanti dijelaskan perdagangan umum, pengiriman barang, apa sebutkan banyak jenisnya. Tinggal milih di sana jenis usahanya itu apa. Ya. Oh, itu bentar lebih dari satu enggak apa-apa Pak milihnya? Kalau nggak salah itu bisa berapa? 12 atau berapa itu? Oh. Ada 12 usaha, ya. Nah, berarti ntar kita nyebutkan apa aja Pak? Perdagangan umum. Ya terserah sampean. Pengiriman barang. Ya sesuai kebutuhan sampean apa di sana. Perdagangan umum, pengiriman barang, jual beli, terus kemudian banyak pilihanin kono. Ya di KLBI-nya aku udah hafal lah, ya. Di OSS itu banyak. Sampean pilih sendiri yang cocok dengan usaha sampean ini apa yang akan dikerjakan. Buka. Ya Allah, aku matur suwun banget ya Allah, kalau kenal kalian jenengan Pak Imron, kalau satu bantu. Kalau nggak ada itu pidana Mas, hati-hati ya. Itu Pak. Kalau nggak ada itu pidana. Karena semua jual beli itu ada aturan hukumnya dan undang-undangnya. Di sini banyak yang jualan kosmetik dipidana, bikin sampo dipidana, bikin sabun banyak. Karena apa ya? Tidak tahu prosedurnya, caranya bikin sabun dijual di Shopee, bikin sampo, sampean bikin sampo sendiri dijual di Shopee itu dipidana. Kalau nggak tahu cara hukumnya, bikin pakan ternak kayak saya itu bisa dipidana kalau nggak tahu aturan hukumnya. Banyak, semua bisa dipidana. Jualan apapun kalau tidak mentaati aturan hukumnya, harus ditaati. Aturan hukumnya, jualan susu bagaimana, jualan susu bekas bagaimana, susu curah bagaimana, itu ada caranya semua. Jualan apapun sampean harus tahu aturan hukumnya dulu, baru jualan. Jangan langsung sembarangan jual, kena itu. Soalnya ya Allah, kalau matur suwun sangat Pak Imron, masukane kalau tetap minggu mungkin kalau tak sharing meleh apa yang harus saya pelajari meleh, mungkin kalau kalian. Nah, akhirnya ternyata namanya Andi ya. Ini japri ke saya. Nah, kemudian si Andi ini setelah ngobrol banyak, dia langsung membuat NIB. Nah, dia langsung, Pak, untuk kode KLBI diisi apa? Dia langsung buat, akhirnya ya, sama-sama jadi berbagi, Mas. Oke, Mas, ini ya. NIB-nya Andi. Sehingga urus semua, perizinan itu diurus semua. Ya. NIB namanya Guntur Andi Wicaksono. Ya, waalaikumsalam. Ya, Surakarta Sulu. Ini NIB-nya, akhirnya punya NIB. Nah, setelah jadi betul sudah Mas Andi sudah melakukan NIB, kemudian masih petunjuk dan arahan. Nah, ini akan bisa saya bantu, saya arahkan, tapi sesuai dengan waktu dan kesibukan saya tentunya. Izin usaha, apalagi, dan kemudian izin domisilinya. Nah, dia sudah langsung mengurusi surat keterangan domisili usaha. Dia sudah memiliki domisili usaha. Jadi
Ini sudah ada, dia diurus langsung mengurus domisili usaha. Kemudian sharing-sharing, berbagi, dan seterusnya. Nah, sambil tanya-tanya. Nah, dari kasus ini memang menjual susu bekas ya. Ini yang menyangkut kasus saya. Menjual susu bekas, kalau dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memang dilarang. Jadi barang makanan apapun secara undang-undang kan memang harus dihapus, harus dimusnahkan, harus dibakar. Semua barang kadaluarsa itu kan seperti itu aturan hukumnya ya. Aturan hukumnya harus dimusnahkan. Tetapi adanya komunitas-komunitas peternak, perikanan, peternakan karena membutuhkan limbah-limbah itu, dan kemudian adanya efek samping pembakaran limbah yang belum standar di Indonesia. Di setiap kota itu kan tidak standar konsep pembakarannya. Jadi undang-undang, menurut saya salahnya undang-undang, karena undang-undang tidak menyediakan ya pemerintah tempat pembakaran yang layak ya. Pemerintah ini belum menyediakan tempat pembakaran yang layak, tempat pemusnahan TPA ya, itu saya cek tidak layak lah sesuai dengan undang-undang itu. Maka akhirnya karena masyarakat juga membutuhkan di sini, masyarakat juga membutuhkan limbah-limbah itu untuk pakan ternak karena pakan ternak yang mahal, sehingga terjadilah pembentukan komunitas peternak, komunitas magoter, dan banyak komunitas. Nah, di sini ada sharing berbagi, bipartit antara pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Pertanian, dan Perikanan. Ini membuat komunitas-komunitas seperti magoter yang ada di Jember ini. Dengan bahasa ini ada kebijaksanaan, toleransi. Nah, ini seharusnya menurut saya, karena adanya permasalahan seperti ini, pemerintah membuat regulasi baru bahwa pakan ternak setelah pakan ternak, produk kadaluarsa, susu, dan makanan lainnya, setelah dimusnahkan, diambil isinya saja itu bisa dimanfaatkan. Ini pemerintah harus segera merespon ini untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah, itu yang penting ya menurut saya. Karena tidak bisa seseorang menjual limbah susu bekas. Sudah dijual, di Shopee, di Facebook dijual, memang sudah dikemas ulang hanya untuk konsumsi manusia, tidak untuk konsumsi manusia tetapi untuk hewan, dengan repacking, dengan tanpa menyebut merek, dijual refill dan curah. Ini ketika diperbolehkan ya, ini seharusnya diperbolehkan secara undang-undang. Pemerintah harus tegas seperti ini. Kalau tidak, kesempatan ini akan digunakan oleh polisi-polisi nakal gitu loh. Polisi-polisi nakal, penegak-penegak hukum nakal akan memanfaatkan kasus ini. Yang digunakan apa? Undang-undangnya polisi juga tidak punya sebenarnya. Undang-undang Perlindungan Konsumen. Lah, ini kan bukan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan Hewan. Karena susu bekas ini sudah tidak digunakan untuk manusia lagi. Nah, disinilah pemerintah perlu menurut saya tegas membuat regulasi baru. Tidak terjadi penangkapan masyarakat kecil, UMKM kecil hanya golek duit 100.000, 200.000 jualan barang-barang bekas. Sebenarnya kalau mau menangkap yang legal bukan ini. Penjual soto, penjual makanan di tepi jalan itu wajib ditangkap sebenarnya, itu yang pasti. Itu menjual makanan untuk manusia. Secara undang-undang kan harus ada izin edarnya, harus ada PRT-nya, harus ada BP POM-nya, harus halalnya. Apakah di rumah makan tepi jalan itu ada izinnya? Nah, ini menurut saya sangat-sangat tidak adil. Harus ada DPR semuanya yang memperjuangkan hal ini gitu loh. Harus ada makanan di tepi jalan itu tidak mungkin lah. Warung-warung kecil itu ada PRT-nya, ada sertifikat halalnya, ada BPOM-nya, tidak mungkin. Itu jelas-jelas makanan dikonsumsi manusia begitu loh. Kenapa nggak ditangkap itu? Nah, saya menganalogikan seperti itu. Kemudian pom bensin. Dan sejauh-jauh lagi ya, yang namanya menjual Pertamina, menjual bensin itu kan hanya pom bensin SPBU saja. Tapi jualan eceran itu sebenarnya tidak boleh, itu ilegal. Tapi kenapa tidak ditangkap? Nah,
Beginilah polisi. Kenapa? Karena itu sudah masif, sudah massal, sudah sosial, sehingga hukumnya kalah. Sebenarnya tidak boleh dalam supremasi hukum. Nah, disinilah kadang-kadang aparat kita, DPR, bupati, gubernur, presiden tidak tanggap kepada kepentingan masyarakat kecil. Kita memperjuangkan hak kecil, memang tidak ada uangnya memperjuangkan ini gitu loh. Tapi ini akar rumput yang terjadi di bawah, problematiknya besar, masyarakat bisa diperas oleh polisi sebagai menggunakan pasal-pasal karet yang berlindung di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian, kalau kembali lagi soal pupuk ya, soal pupuk saja. Pupuk itu kan bukan untuk manusia, untuk tanaman, pakan ternak, untuk hewan. Mengapa izin edarnya tidak dimasukkan di OSS? Menurut saya, pemerintah harus tanggap ini dimasukkan di OSS lah. Biar pupuk-pupuk organik kita itu berjalan. Masyarakat mengembangkan pupuk organik dilarang. Ini saya curiga ya. Saya curiga ada titipan pasal-pasal tentang pupuk ini dibeli oleh konglomerat pasal-pasalnya. Cobalah DPR semua tanggap. Bahwa seperti dimunculkan di OSS, harapan saya itu pupuk-pupuk organik biar berkembang, karena kemudian penjual pakan-pakan ternak itu biar berjalan. Dibuatlah OSS seperti UMKM itu. Yang jelas ini loh untuk hewan. Mengapa tidak dibuatkan aturan itu? Sehingga wajar kalau di kita itu kelangkaan pupuk karena inovatif, membuat inovatif pakan ternak ditangkap alasan izin edar. Sementara izin edar itu yang gilanya lagi, teman-teman yang mengurus itu habis ratusan juta. Ada yang habis 100 juta, 150 juta, 250 juta. Ini kan gendeng mangan sabun. Tolonglah para DPR, presiden, termasuk Pak Prabowo nanti yang terpilih itu tanggaplah terhadap kepentingan rakyat kecil. Tolong diperjuangkan betul kepentingan masyarakat kecil dalam membuat pupuk ini. Dibuat sep yang mati itu bukan manusia toh, hewan dan tanaman. Itu loh. Tetapi yang jelas-jelas PRT sudah masuk OSS, alhamdulillah. Itu kan untuk manusia. Seharusnya derajatnya lebih tinggi manusia daripada hewan. Mengapa yang manusia itu diperbolehkan tapi hewan tidak diperbolehkan? Ini kan kacau, gendemangan sabun. Gitu. Tolong para pejuang-pejuang, para DPR, wakil-wakil itu berjuanglah di sini, berjuanglah di kepentingan rakyat kecil. Nah, karena kepentingan izin yang sangat mahal itu tolong dihapus. Izinnya yang wajar-wajar saja lah. Ketika organik dibuatlah izin 1 juta, 2 juta lah, mungkin rakyat mampu. Tapi kalau ratusan juta kan tidak mampu. Wah, tolonglah izin dari peternakan, perikanan, pakan ternak biar berkembang secara organik. Pupuk biar berkembang secara organik. Maksud saya di sana. Tolong para pejabat negara, DPR, presiden, gubernur, bupati berjuanglah di sini untuk bahwa untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan itu sebenarnya harus didukung oleh regulasi tentang pembuatan pakan ternak secara legal. Dibuatkanlah izin dipermudah. Ya, semoga kritikan saya ini membuat sadar ya. Kalau tidak sadar ya keblinger lah. Oke. Ini review saya terhadap kasus penjualan susu bekas ya, pupuk organik, pakan ternak dan seterusnya yang notabene perizinannya sangat dipersulit, sangat membulet. Terima kasih. Ingat handicraft, ingat Marifat bisnis. Saya Imron pribadi, boleh sharing, boleh berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.